Terkadang juga ada pembeli yang permintaannya membuat Abah geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, ada seorang pembeli yang pesan 1 rujak tetapi ia meminta cabenya sebanyak 50 biji. Sampurasun wargi Purwakarta. Keindahan alam adalah anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Terutama alam Indonesia yang tentunya gak kalah nih sama pemandangan-pemandangan alam di luar negeri sana. Di Jawa Barat sendiri ada salah satu tempat wisata yang gak kalah menarik dan wajib dikunjungi bagi para pecinta wisata alam. Berlokasi di Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pemandangan alamnya merupakan sebuah tempat yang cocok untuk liburan bersama keluarga atau kerabat terdekat. Halo sobatku, masih semangat menjalani hari ini? Yang pasti harus semangat dong. Di sini tim usahaku akan mengajak kalian melihat orang-orang hebat yang pantang menyerah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share videonya ke media sosial kamu. Tempat wisata ini biasa dikunjungi oleh orang-orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keindahan tempatnya yang sangat terawat dan alami menjadikan tempat wisata ini memukau siapa saja yang melihatnya. Beberapa pengunjung dari berbagai daerah pun berbondong-bondong datang, seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, dan daerah lainnya. Ketika berlibur menikmati pemandangan yang indah, tentunya perut juga harus diberi makan agar tubuh kita tetap sehat dan semangat untuk mengeksplor keindahan alam di Jatiluhur. Beragam pilihan makanan yang menggugah selera pun tersaji di sini, mulai dari menu goreng-gorengan, batagor, bubur, dan rujak keliling. Siapa sih yang tak kenal dengan rujak? Rujak adalah hidangan salad buah dan sayuran tradisional Indonesia. Umumnya ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selain mengacu pada hidangan salad buah, istilah rujak juga berarti campuran eklektik dalam bahasa Melayu sehari-hari. Berbeda dengan rujak tumbuk atau yang biasa disebut sebagai rujak bebek. Istilah ini merujuk pada proses pembuatan rujak, yaitu dengan cara dibebek atau ditumbuk hingga agak halus. Tersebutlah Abah Mamun Munawar, atau biasa dikenal masyarakat sekitar dengan nama Abah Tea. Seorang penjual rujak tumbuk legendaris yang dikenal dengan nama Rujak Cipta Rasa. Abah Munawar berjualan rujak sudah cukup lama, hingga keahliannya dalam meracik rujak dan bumbunya sudah tak diragukan lagi. Sudah 10 tahun lamanya ia memulai usaha berjualan rujak ini. Bapak yang sudah memiliki 8 orang anak itu, sebagian besar anak-anaknya sudah mandiri dan berkeluarga. Sang pemilik rujak Cipta Rasa ini berasal dari daerah yang lumayan jauh dari tempat ia berjualan. Dari daerah yang terkenal dengan dodolnya, yakni berasal dari kota Garut. Bagi Abah Munawar, di Jatiluhur adalah tempat yang cocok untuk menjalankan usahanya sebagai tukang rujak. Karena selain disodori keindahan alamnya yang menawan, di Jatiluhur juga berdatangan para pengunjung dari berbagai daerah, yang membuat tempat tersebut ramai hingga jualannya laku keras. Umumnya rujak adalah buah segar yang diberi sambal gula. Berbeda dengan rujak tumbuk, yaitu rujak yang dipotong-potong dulu, setelahnya dimasukkanlah buah ke tempat yang disebut bebek. Lalu bumbu pedas cabai rawit dan gula merah dimasukkan sesuai selera pembeli. Kemudian lanjut ke proses pembebekan dan jadilah rujak tumbuk. Abah Munawar sering menjumpai pembeli
yang terkesan berbeda dengan pembeli lainnya. Mulai dari menasihati bahwasannya berdagang di satu tempat lebih baik dibandingkan berkeliling yang akan membuat Abah Munawar kelelahan. Katanya rezeki akan datang dengan sendirinya. Bahkan sampai ada juga pembeli yang benar-benar terpikat pada rujak buatan Abah Munawar ini. Sampai-sampai pembeli itu tidak bisa tidur karena terbayang-bayang pada rujak yang cipta rasanya kuat dan melekat. Terkadang juga ada pembeli yang permintaannya membuat Abah geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, ada seorang pembeli yang pesan satu rujak tetapi ia meminta cabenya sebanyak 50 biji. Sungguh membuat Abah kaget ya sobat usahaku. Hahaha. Benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala, bukan? Entah itu untuk bercanda ataukah serius, tapi ada saja pembeli yang seleranya tak lazim. Namun seiring berjalannya waktu, hal seperti itu sudah lumrah terjadi di pedagang lainnya juga. Pedagang harus pandai menarik simpati pembeli dengan keramah tamahan dan pelayanan yang baik, sehingga pembeli akan kembali lagi. Beratnya beban gerobak rujak yang harus ia pikul tak seberat bebannya sebagai kepala keluarga yang tinggal di kota orang. Bermodalkan gerobak yang tak begitu besar, jengkok kayu, serta alat penumbuk buah-buahan, serta tak ketinggalan pula tekad dan semangat tinggi dalam menjemput rizki dari Sang Maha Kuasa. Abah Munawar dengan setelan yang sederhana mulai berjalan memikul gerobak menuju tempat ia biasa mangkal. Meski di kota ini ia telah memiliki tempat tinggal sendiri, namun usaha dalam mencari nafkah untuk memberi makan keluarga juga harus tetap ia lakoni seorang diri. Meski berkejaran dengan usia yang tak lagi muda, Abah masih tetap berusaha bekerja keras demi mengisi perut agar tak keroncongan. Meski pemikiran orang pada usia senja seperti itu, kadangkala harusnya Abah Munawar berdiam diri di rumah yang ia tinggali, menikmati masa tua dan tidak lagi bersusah payah bekerja. Namun realitanya, Abah Munawar tetap berdagang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Justru usia tak menjadikannya alasan untuk berleha-leha demi menikmati masa tua. Semakin tua, Abah Munawar mulai dikenal dari berbagai daerah karena pengunjung yang berdatangan untuk menikmati keindahan Jatiluhur dari luar Purwakarta. Hal itu membuat Abah Munawar mulai semangat lagi, layaknya ia ketika muda dulu. Sebagai seseorang yang berjuang di tanah perantauan, harapan Abah Munawar tak muluk-muluk. Ia hanya berharap usahanya dalam mencari nafkah di kota ini diberi kemudahan, dan ia diberi usia yang panjang agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak dan cucu. Sepak terjang hidupnya dalam berdagang mengajarkannya banyak hal. Bahwa pengalaman adalah guru yang kejam. Pengalaman hanya akan memberikan kita ujian terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan mendapatkan pelajaran. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.